Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita ketemu lagi di pertemuan ketiga untuk kajian hari ini, kajian materi hari ini mengenai activity diagram, di mana kemarin kita sudah minggu kemarin ya kita sudah belajar mengenai use case diagram. Nah, untuk minggu ketiga ini kita akan membahas ya, kita akan belajar, saya akan bahas nanti keseluruhan dari apa itu activity diagram, mulai dari fungsinya nanti untuk apa, kemudian komponen-komponen yang ada dalam activity diagram ini apa, terus kemudian nanti saya akan berikan contoh studi kasusnya untuk implementasi dari pembuatan activity diagram ini. Lanjut, saya lanjutkan ya untuk materinya. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut lagi mengenai activity diagram. Nah, ini kalian harus paham dulu. Apa sih kaitannya mata kuliah yang ya kemarin sudah saya sampaikan juga ya. Namun kaitannya dengan pertemuan ketiga ini, di sini perlu kalian ketahui bahwa mata kuliah PSBO ini kaitannya dengan pertemuan tiga ini nanti akan membahas materi untuk mempersiapkan agar kalian sebagai mahasiswa nanti dapat memahami dan memvisualisasikan serta mendokumentasikan dalam tahapan siklus pengembangan perangkat lunak pada fase analisis dan desain menggunakan pemodelan sistem berorientasi objek untuk membuat activity diagram. Nah, diagram yang nanti kalian harus gunakan itu nanti opsional, silahkan. Untuk rekomendasi dari saya, nanti silahkan kalian boleh menggunakan tools visual paradigma. Nah, itu ya, mengenai deskripsi untuk mata kuliah PSBO, khususnya pertemuan 3 hari ini. Nah, lanjut. Nah, ini juga tak kalah pentingnya juga. Jadi di sini capaian dalam pertemuan 3 ini, jadi kalian itu nanti di sini capaiannya atau target pembelajaran untuk pertemuan 3 ini, jadi kalian sebagai mahasiswa harus dapat memahami dan mensimulasikan pemodelan menggunakan activity diagram pada fase desain. Ini ya, jadi target, jadi kalian bisa memprediksi nih, kira-kira apa ya yang harus aku capai nih dalam pembelajaran pertemuan 3 ini. Jadi ini ya, capaian dalam pertemuan 3 hari ini. Kemudian indikatornya, jadi nanti poin-poin yang akan saya bahas di sini, yang pertama ada 3 indikator ya. Yang pertama nanti mengenai activity diagramnya, kemudian yang kedua elemen-elemen activity diagram. Jadi ada simbol-simbol atau komponen dalam activity diagram. Kemudian, nah ini sudah saya sampaikan tadi. Yang ketiga adalah nanti saya akan berikan satu contoh studi kasus kaitannya dengan penggunaan activity diagram ini. Oke. Saya lanjut materinya. Nah, sekarang apa itu activity diagram? Nah, ini harus bisa dipahami ya di sini. Activity diagram di sini adalah sebuah diagram yang nantinya dapat digunakan untuk memodelkan alur dari sistem yang akan kalian buat atau untuk memodelkan proses bisnis dalam sebuah sistem informasi. Jadi kalau nanti kalian misalnya membuat program penjualan, program pengajian, program e-learning, atau program sistem yang lain. Nah, ini salah satu diagram yang nantinya bisa kalian gunakan untuk
memodelkan proses bisnisnya atau alur dari sistem yang akan kalian buat. Jadi, di sini activity diagram itu nanti menggambarkan kegiatan utama dan hubungan di antara kegiatan dalam suatu proses seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang fungsinya apa nih? Nah, sekarang fungsi dari activity diagram itu sendiri yang pertama nanti memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sebuah sistem. Yang kedua, fungsi yang kedua nanti membantu untuk memahami proses secara keseluruhan. Nah, fungsi yang ketiga ini nanti activity diagram ini proses alir kegiatannya nanti berdasarkan sebuah ya atau beberapa case yang ada atau beberapa alur prosedur berjalan dari sistem yang nanti kalian buat seperti itu. Kemudian yang keempat nih, apa nih fungsinya? Yang keempat di sini menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Ya, yang kalian selama ini kalian kenal dengan namanya prosedur berjalan sistem. Nah, ini jadi prosedur berjalan nanti kalian gambarkan diagramnya itu menggunakan activity diagram ini. Itu ya, bisa dipahami? Oke, saya lanjutkan materinya, fungsi sudah. Kemudian ini adalah elemen-elemennya atau nanti simbol-simbol yang akan digunakan. Nah, pertama ini ada endpoint, ini untuk mengawali kegiatan. Jadi untuk mengawali kegiatan ya, nanti menggunakan simbol endpoint. Nah, untuk mengakhirinya nanti menggunakan, untuk mengawali, nah ini menggunakan store point, kemudian untuk mengakhirinya, untuk mengakhiri kegiatan nanti menggunakan endpoint. Oh, simbolnya hampir sama, iya. Hanya di sini kalau endpoint menyerupai retina mata ya, jadi agak berbeda. Seperti itu. Kalau ini penuh. Oke, kemudian simbol yang ketiga yaitu activity-nya. Jadi seluruh aktivitas kegiatan yang ada di sistem nanti, kalian menggunakan simbol ini. Activity namanya. Kemudian simbol yang keempat namanya adalah, di sini adalah fog. Fog di sini fungsinya untuk apa? Fog di sini, dilihat, perhatikan di sini simbolnya ada panah, kemudian di sini bercabang. Jadi fog di sini merupakan percabangan dari satu kegiatan bisa dipecah menjadi beberapa kegiatan. Jadi misalnya kalian melakukan satu kegiatan, namun bisa melakukan kegiatan yang lain juga. Contohnya, kalian mengikuti perkuliahan saya ini. Tentunya yang pertama nih, mengikuti perkuliahan saya, terus yang kedua mungkin kalian sambil main HP, atau mungkin sambil ngobrol dengan temannya. Nah, itu kan percabangan. Nah, begitu juga nanti kalau sistem ya. Jadi intinya di sini fokusnya adalah memecah kegiatan. Jadi kegiatan satu bisa dipecah menjadi beberapa kegiatan. Nah, kemudian yang ke berapa ini? Yang kelima ya. Yang kelima adalah join. Nah, join ini masih berhubungan dengan simbol tadi, for. Jadi join ini adalah menggabungkan dua kegiatan sekaligus menjadi satu kegiatan. Jadi beberapa kegiatan nih, bisa 2, bisa 3, bisa 4, ini bisa dilakukan dalam satu waktu. Nah, ini namanya join ya. Oke. Yang ke simbol yang keenam yaitu swimlane. Nah, swimlane ini apa sih? Swimlane ini adalah nanti fungsinya untuk menggambarkan aktor yang berperan dalam sistem. Itu ini ya namanya swimlane. Jadi nanti untuk menggambarkan misalnya nih sistem penjualan, aktornya ada siapa saja nih pengguna sistem penjualan. Oh, pertama ada admin, yang kedua ada mungkin customer, ada kasir misalnya, ada supplier. Nah, seperti itu ya. Jadi swimlane ini nanti menggambarkan aktor-aktor atau orang-orang yang berperan dalam sistem atau yang menggunakan sistem, yang berperan atau yang menggunakan sistem. Ya intinya kalau tadi kegiatannya penjualan, jadi nanti berhubungan dengan pembelian
atau penjualan barang. Seperti itu ya. Jadi ini siapa nih orang-orang yang berperan nih dalam pembelian atau dalam penjualan ini? Oh, misalnya ada di sini ada customer melakukan pemesanan nih secara online menggunakan sistem seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada decision. Nah, decision ini fungsinya apa? Decision di sini fungsinya adalah untuk melakukan pilihan kondisi jika di sebuah sistem dihadapkan oleh dua pilihan kondisi atau lebih. Misalnya ada pilihan ya atau tidak, jadi ya lengkap atau tidak lengkap seperti itu. Nah, itu bisa menggunakan ini simbol decision. Nah, itu ya bisa dipahami saya rasa. Oke, saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah, nah, tadi kan saya sudah jelaskan di awal. Jadi poin yang kita pelajari hari ini, pertama ada pengertian dari activity diagram itu apa. Yang kedua adalah elemen atau komponen-komponennya. Yang ketiga adalah studi kasus penggajian ya, atau contoh dari implementasi rancangan menggunakan diagram activity. Nah, studi kasusnya di sini saya contohkan adalah penggajian guru SLTP 1 Ngawen. Jadi, di sini adalah mengenai sistem penggajian. Di mana dalam proses penggajian ini terdapat beberapa prosedur. Yang pertama, ada prosedur proses absensi. Nanti ada ketiga proses. Kemudian proses yang ketiga ada penghitungan, kedua ya, penghitungan gaji, kemudian pembayaran gaji, kemudian nanti ada terakhir ada pembuatan laporan. Oke, saya lanjutkan. Nah, pertama ya, untuk prosedur berjalannya yaitu proses absensi. Nah, di sini prosedurnya, prosesnya gimana nih? Proses dari sistemnya. Oh, di sini pegawai melakukan absensi harian melalui form daftar hadir pegawai berdasarkan form daftar hadir pegawai tersebut pada bagian TU. Dan nanti bagian TU akan merekap dari absensi harian tadi. Nah, untuk kemudian dari hasil rekapannya tadi akan diserahkan kepada bagian administrasi. Nah, ini untuk prosedur absensi. Nah, sekarang bagaimana nih pembuatan diagram activity-nya? Nah, ini untuk prosedur absensinya ya. Jadi pertama di sini kegiatan, jadi di sini ada dua aktor, di sini ada guru dan bagian TU. Di mana di sini guru adalah melakukan absen ya tadi ya. Kemudian guru di sini adalah yang merekap. Jadi yang merekap absensi dari para guru. Oke, yang pertama, kegiatan dimulai dari guru. Di sini guru melakukan absensi harian. Nah, di sini ada pilihan kondisi. Nah, di sini guru di sini melaporkan bagian TU atau tidak. Nah, misalnya kalau absen di sini dia langsung melakukan absen. Tapi kalau tidak, dia melapor ke bagian TU. Misalnya dia lupa absen. Nah, ini dia melakukan atau melapor ke bagian TU. Nah, kemudian bagian TU ini menerima laporan guru yang tidak absen. Kemudian bagian TU mencatat absen guru, kemudian merekap absen berdasarkan form daftar hadir. Kemudian selesai. Ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah proses pemberian rekap biodata pegawai. Di sini nanti pegawai memberikan data pribadi pegawai. Jadi datanya ada data pendidikan, data keluarga, yang dijadikan satu menjadi data pegawai ke bagian tata usaha. Yang kemudian nanti diarsipkan menjadi rekap biodata. Nah, bagaimana pembuatan diagramnya seperti ini? Nah, ini ya. Jadi di sini nanti ada dua aktor yaitu pegawai dan bagian TU. Nah, di sini pegawai memberikan data pegawai, kemudian bagian TU menerima data pegawai. Kemudian bagian TU mengecek berkas data pegawai. Gitu ya. Di sini ada pilihan kondisi. Jadi kalau
data pegawai tadi tidak lengkap, ada data pendidikan, data keluarga, dan lain sebagainya tidak lengkap, itu nanti akan berkasnya dikembalikan ke pegawai. Nah, di sini berkas pengembalian tadi diterima oleh pegawai kemudian untuk dilengkapi. Nah, kalau datanya lengkap, itu nanti akan segera diproses oleh bagian TU. Selesai. Nah, seperti ini ya untuk prosedur kedua. Kemudian prosedur ketiga yaitu pengolahan daftar data pegawai dan gaji. Nah, setelah bagian administrasi menerima rekap biodata pegawai dan rekap absen, nanti akan mengolah kedua data tersebut untuk dibuatkan menjadi daftar data pegawai dan gaji, yang kemudian nanti akan diserahkan kepada kepala sekolah untuk dicek apakah laporannya sudah sesuai atau belum. Kalau sudah ya tentunya nanti akan di ACC seperti itu. Nah, bagaimana pembuatan diagramnya ada seperti ini. Oke, nanti pegawai memberikan data ya. Oh, ini tadi sudah. Nah, ini bagian TU, ini memberikan data rekap absensi. Jadi ini menggunakan simbol join ya. Jadi bagian TU memberikan dua data atau melakukan dua kegiatan ini. Ini pertama memberikan data rekap absensi, kemudian memberikan data pegawai. Nah, kemudian kegiatan ini kan dilakukan dalam satu waktu, digabung. Nah, ini diserahkan kepada bagian administrasi. Nah, bagian administrasi menerima rekap absensi dan data pegawai, kemudian membuat daftar data pegawai dan gaji, kemudian menyerahkan data pegawai dan gaji kepada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini menerimanya untuk dikoreksi apakah sudah sesuai. Nah, kalau sudah sesuai tentunya nanti kepala sekolah menyetujui. Kegiatan selesai. Oke, yang terakhir ini adalah pembuatan laporannya. Nah, pembuatan laporan ini nanti jadi daftar data pegawai dan gaji tadi yang sudah diterima dan ditandatangani oleh kepala sekolah akan diserahkan kembali kepada bagian administrasi untuk dibuatkan laporan data pegawai dan laporan gaji pegawai. Nah, setelah bagian administrasi menerima daftar data pegawai ya dan gaji yang sudah di ACC, nanti akan membuatkan laporan data pegawai dan laporan gaji pegawai yang nantinya akan diserahkan kepada kepala sekolah. Nah, bagaimana diagramnya? Nah, jadi diagramnya dibuat seperti ini. Pertama ini kepala sekolah menyerahkan daftar data pegawai ya dan gaji kepada bagian administrasi. Nah, di sini bagian administrasi menerima data dari kepala sekolah. Di sini dia melakukan percabangan kegiatan ya menggunakan simbol VOC di sini. Jadi memecah satu kegiatan menjadi beberapa kegiatan. Jadi ketika menerima daftar data pegawai dan gaji ini, bagian administrasi melakukan dua kegiatan. Yang pertama, membuat laporan data pegawai dan laporan gaji pegawai, kemudian nanti diserahkan kembali pada kepala sekolah dalam bentuk laporan. Nah, kemudian yang kedua dia membuat bagian administrasi ini membuat slip gaji. Nah, kemudian slip gaji ini nanti akan diserahkan kepada siapa? Kepada pegawai. Selesai. Nah, demikian ya untuk contoh studi kasus penggajian pada SMP 1 Ngawen. Nah, kurang lebihnya nanti kalian juga ketika membuat menggambarkan atau mendesain sebuah activity diagram, ya seperti ini pembuatannya kurang lebihnya. Nanti tergantung dari sistem yang akan kalian buat. Jadi sistem yang akan kalian buat itu mengenai sistem apa? Misalnya tadi saya contohkan bisa penjualan, kemudian bisa penggajian ini, bisa rental mobil, terus kemudian bisa peminjaman buku perpustakaan, bisa pembuatan sistem akademik, atau pembuatan sistem e-learning, pembelajaran jarak jauh, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, akhirnya
Apa yang dapat saya simpulkan dari materi yang sudah saya sampaikan hari ini? Jadi di sini saya memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini ya, mengenai activity diagram. Jadi activity diagram ini adalah merupakan sebuah diagram yang nanti digunakan untuk merancang atau untuk mendesain proses berjalannya sistem, ya, dari bagaimana proses awalnya sampai proses akhir. Tadi kan contohnya ada proses penggajian ya, sistem penggajian, proses dari proses absensi sampai pembuatan laporan. Jadi itu. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan, silahkan ya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Nah, silahkan bisa komentar di kolom komentar, tentunya dengan sopan ya. Kemudian jika ada waktu nanti saya akan membalas satu persatu. Selamat membaca dan terima kasih saya sampaikan. Ini ya. Nah, ini untuk referensinya, untuk referensi dari materi hari ini ada referensi utama di sini bisa kalian baca ya. Ini ada 6 untuk referensi utamanya. Kemudian nanti ada referensi pendukung yang saya gunakan untuk pembelajaran hari ini. Nah, silahkan kalian kalau ada kesempatan, ada peluang waktu di sini untuk menambah wawasan kalian, silakan nanti bisa dicari sumber referensi yang saya rekomendasikan, baik dari referensi utama maupun referensi pendukungnya. Oke, sekian dan terima kasih ya untuk waktu dan tempat yang kita miliki ya untuk belajar hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.